Selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pertemuan kita selanjutnya. Topik kita pada hari ini hubungan iman dan ilmu pengetahuan. Hubungan iman dan ilmu pengetahuan. John Enel merumuskan perbedaan antara iman dan ilmu pengetahuan. Demikian rumusannya. Kepercayaan adalah hubungan manusia dengan misteri yang satu, yang dahsyat itu, yakni dengan misteri dasar asli atau Allah, yang merupakan dasar dari seluruh misteri tersendiri. Dalam kurung bahan, organisme, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dunia, dan universum. Balas kurung. Dan dari sana manusia dan segala misteri tersendiri yang oleh penyelidikan ilmiah direduksi menjadi misteri yang semakin kecil, tetapi memang semakin agung. Itulah rumusan perbedaan antara ilmu pengetahuan menurut John Enel. Bentuk-bentuk hubungan iman dan ilmu pengetahuan ada 6. Menurut Van Persen, 1. Ilmu pengetahuan menang atas kepercayaan. Yang kedua, ajaran kebenaran itu rangkap. Yang ketiga, kepercayaan mengadakan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pemisahan kepercayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, 2 macam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan orang percaya dan ilmu pengetahuan orang yang tak percaya. Yang keenam, kepercayaan sebagai ufuk atau horizon ilmu pengetahuan. Jadi ada 6 bentuk-bentuk hubungan iman dan ilmu pengetahuan menurut Van Persen. Selanjutnya, hubungan dinamis positif iman dan ilmu pengetahuan itu terungkap dalam 3 pola. Itu menurut John Enel. Pertama, iman mendahului ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan memaksa iman menjalani proses terus-menerus mengoreksi diri sendiri dalam terang perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, iman melampaui ilmu pengetahuan di bidang Di bidang teologi, ilmu pengetahuan menunjang pemahaman baru terhadap hubungan manusia dengan Allah. Dalam kaitan dengan otonomi alam dan kebebasan manusia, ilmu pengetahuan memungkinkan keterbukaan masa depan yang secara teologis mempertanyakan pemahaman mengenai Allah yang menentukan. Secara teologis mempertanyakan pemahaman mengenai predestinasi dan determinasi. Bersamaan dengan itu, pemahaman mengenai Allah yang menentukan digantikan dengan pemahaman mengenai Allah pembina, orang tua dan anak yang bertumbuh. Yang dengan kuasa kasih yang mendorong manusia, bukanlah ketergantungan yang pasif terhadap Allah, melainkan dalam kebebasan kreatif dengan berbekal akal budinya, mengeksplorasi rahasia alam ciptaan. Dampak positif dan negatif iptek bagi kehidupan manusia. Ya, jadi ilmu pengetahuan ini bermanfaat bagi manusia, tetapi sekalipun demikian dia juga punya ancaman bagi kehidupan manusia. Jadi 1, dampak positif iptek ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. 1, mendorong munculnya penghayatan mengenai hakikat panggilan manusia dalam dunia ini.
Jadi satu, mendorong munculnya penghayatan mengenai hakikat panggilan manusia dalam dunia ini. Yang kedua, keterlibatan aktif, kreatif dalam proses pemanusiaan dunia. Sehingga gereja sungguh-sungguh dikembangkan sebagai wadah persekutuan bagi kesaksian dan pelayanan kepada dunia. Yang ketiga, pemanfaatan untuk menangani masalah-masalah sosial dan dalam kaitan itu, serta dalam kesadaran interdependensi manusia dengan alam, mengupayakan humanisasi. Yang keempat, teknologi berupaya melayani manusia dan menunjang pelestarian alam. Jadi ada 4. 1, mendorong munculnya penghayatan mengenai hakikat panggilan manusia dalam dunia ini. Yang kedua, keterlibatan aktif, kreatif dalam proses pemanusiaan dunia, sehingga gereja sungguh-sungguh dikembangkan sebagai wadah persekutuan bagi kesaksian dan pelayanan pada dunia. Yang ketiga, pemanfaatan untuk menangani masalah-masalah sosial. Yang keempat, melayani manusia dan menunjang pelestarian alam. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya bukan sesuatu yang dianggap haram. Sebenarnya itu sesuatu yang dihasilkan melalui kreativitas seorang manusia yang dikaruniakan Tuhan hikmat dan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan barang alat-alat canggih dan tentu dengan tujuan yang mulia. Salah satunya dengan menggunakan ilmu teknologi, misalnya komputer, televisi, telekomunikasi. Itu kan kemajuan ilmu pengetahuan dan itu sangat bermanfaat. Itu juga bisa mendorong manusia untuk lebih menghayati bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Melalui HP orang mengirim renungan, apalagi zaman corona ini orang bisa beribadah bersama melalui live streaming. Dari lewat HP orang bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi itulah sisi positifnya. Selanjutnya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia juga atau gereja juga boleh hadir untuk menyatakan misinya kepada dunia. Melalui wadah misalnya siaran televisi, disampaikan bagaimana mendidik manusia yang ada di daerah-daerah, bagaimana mereka mengembangkan kreativitas, bagaimana ilmu ditransformasi ke daerah-daerah yang jauh. Itu semua melalui kemajuan ilmu pengetahuan. Itu semua didukung oleh teknologi. Kemudian melayani manusia dan menunjang pelestarian alam. Sebelum ada teknologi, ya orang di daerah atau di desa-desa mengelola alam ini, bersawah, berkebun itu dengan tenaga yang luar biasa. Tetapi dengan adanya teknologi yang canggih, orang bisa menanam dengan mudah, orang bisa tidak lagi membajak sawah tetapi menggunakan traktor, bisa orang memetik hasil panen itu dengan alat mesin yang meringankan manusia. Kalau dulu tenaga manusia itu dijadikan mesin, di zaman canggih seperti ini, manusia bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk menikmati dan mengelola alam ini dengan bijaksana dan memelihara alam ini dengan baik. Itu adalah tujuan dari kemajuan teknologi. Walaupun begitu, tetap juga ada efek samping dari iptek itu. 1. Ancaman yang terkandung di dalam dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 1. Iptek kemungkinan menciptakan mentalitas teknologi yang mengarahkan manusia pada berbagai sikap negatif seperti eksploitasi alam dan lingkungan hidup,
yang mengabaikan interdependensi alam dengan manusia. Dengan pengandalan penuh pada teknologi juga melahirkan semacam dua, pendewaan terhadap daya cipta manusia yang bertentangan dengan pandangan Alkitab. Jadi satu, ancaman ilmu pengetahuan dan teknologi pertama itu menciptakan mentalitas teknologi yang mengarahkan manusia pada berbagai sikap negatif seperti eksploitasi alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, pendewaan terhadap daya cipta manusia yang bertentangan dengan pandangan Alkitab. Yang ketiga, kekuasaan yang berdasarkan pada kekuatan yang antara lain terwujud dalam perlombaan senjata canggih dengan segala dampak buruk terhadap kemanusiaan dan alam. Jadi, teknologi yang canggih itu diupayakan untuk meringankan beban manusia. Tetapi sekalipun demikian, ternyata jika alat yang canggih ini digunakan salah oleh para penggunanya, maka alat atau kemajuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih ini justru menjadi ancaman bagi manusia. Ya, salah satunya manusia menjadi egois. Ya, kalau dulu kehadiran orang lain di sekitar kita itu sangat dihargai. Kepedulian manusia terhadap manusia lainnya itu sangat penting. Tetapi dengan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, manusia sepertinya tidak membutuhkan lagi manusia lainnya. Manusia menjadi egois karena mereka memanfaatkan alat canggih itu. Ya, jadi manusia sepertinya tidak terlalu penting lagi terhadap manusia lainnya. Yang kedua, seperti menggunakan tenaga manusia. Dengan adanya alat canggih ini, tenaga manusia itu semakin kurang dibutuhkan, sehingga semakin banyak pengangguran. Ya, jadi karena semua serba dapat diselesaikan oleh alat-alat teknologi yang canggih itu. Kemudian manusia juga menggunakan kemajuan teknologi itu untuk menghancurkan orang lain, seperti menciptakan bom, menciptakan nuklir dan sebagainya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bisa merugikan orang banyak. Itu semua kan kemajuan teknologi. Itu semua perkembangan ilmu pengetahuan. Seharusnya itu dihargai. Tetapi kapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini digunakan salah oleh para penggunanya, maka itu menjadi ancaman bagi orang lain. Ancaman bagi sesama manusia. Jadi itu adalah ada tadi dua manfaat positif iptek bagi kehidupan manusia dan efek samping atau ancaman atau hambatan iptek bagi kehidupan manusia. Sekarang bagaimana pandangan Kristen terhadap iptek? Atau bagaimana etika Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan memunculkan tanggung jawab manusia, baik oleh makin besarnya kuasa manusia atas dirinya dan atas alam, maupun oleh kenyataan liarnya iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan panggilan manusia menjadi co-kreator Allah dalam penciptaan yang masih terus berlangsung, tetapi sekaligus menjadi senjata Allah. Sebenarnya manusia tidak sepenuhnya bebas untuk merebut posisi Allah atas ciptaan manusia. Manusia hanyalah mitra Allah, suatu posisi yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan sekaligus menjadi batas kebebasan manusia.
Kemitraan itu berkaitan dengan tugas untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan, di mana kedudukan dan kemuliaan Allah dijunjung dengan menghormati martabat manusia dan ciptaan. Ilmu pengetahuan adalah kelengkapan dari anugerah Allah kepada manusia, supaya manusia dapat melakukan panggilannya mengembangkan kehidupan manusia yang manusiawi. Hikmat Alkitab menyatakan takut akan Allah adalah permulaan segala pengetahuan. Artinya, ilmu pengetahuan seharusnya tunduk pada batas kebebasan manusia. Dalam hal inilah etika mendapat tempatnya yang penting dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Jadi, pandangan Kristen terhadap ilmu pengetahuan itu adalah anugerah Allah. Adalah anugerah yang Allah karuniakan kepada manusia untuk memperlengkapi manusia, supaya melalui anugerah Allah itu manusia boleh melakukan dan menyatakan panggilannya untuk mengembangkan kehidupan manusia dan memanusiakan manusia lainnya. Jadi memang ilmu pengetahuan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan itu ialah supaya melalui anugerah itu, melalui pengetahuan dan hikmat itu, manusia bisa menolong sesamanya manusia dengan berhikmat dan dengan manusiawi. Karena itu, ilmu pengetahuan seharusnya tunduk pada batas kebebasan manusia. Ilmu pengetahuan tunduk terhadap iman. Iman harus menerangi ilmu pengetahuan. Sehingga iman dan ilmu pengetahuan ini menjadi suatu karya Tuhan yang bermanfaat bagi dunia. Karena ilmu pengetahuan terdiri atas proses pengembangan dan aplikasi, maka etika juga mengarah baik pada proses pengembangan ilmu pengetahuan maupun aplikasinya dalam kehidupan. Pada hakikatnya, iptek bebas etika, artinya pada dirinya sendiri ilmu pengetahuan tidak mengandung pembatasan atau pengawasan. Ilmu pengetahuan merambah ke setiap arah dalam wilayahnya, yang makin lama makin luas dan rumit. Tugas etika ialah mencegah penyalahgunaan hasil-hasil iptek. Disinilah pandangan Kristen atau etika Kristen berfungsi. Dia akan mencegah penyalahgunaan hasil-hasil iptek. Dia akan mengarahkan para pengguna iptek untuk menggunakan iptek itu dengan bijaksana dan dengan baik. Karena ilmu pengetahuan itu tidak terbatas. Dia akan berkembang terus. Tidak terbatas. Tidak tunduk pada waktu. Tetapi etika Kristen akan mengawasi penyalahgunaan iptek itu. Manusia akan dibimbing dan diarahkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan itu dengan baik, dengan bijaksana, sehingga tidak menjadi ancaman bagi orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak menyepelekan Allah. Banyak orang karena kemajuan teknologi memposisikan Tuhan lagi pada posisi yang kedua. Ilmu pengetahuan menjadi dewa. Ya. Coba lihat di negara barat, banyak orang yang sudah menjadi ateis karena beranggapan bahwa beragama itu menghalangi kreativitas mereka. Karena di dalam agama kita diatur sedemikian rupa bagaimana hidup saling tergantung, saling mengasihi, saling menghormati, dan bagaimana ciptaan atau karya kita itu tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Sehingga banyak orang melihat bahwa beragama itu menjadi halangan bagi kita untuk berkreativitas. Sehingga banyak orang yang menjadi ateis hari ini. Dan itu disinilah fungsi etika Kristen. Disinilah dia akan mengarahkan dan akan melihat para pengguna atau pengelola iptek ini supaya tidak menyalahgunakan iptek dengan baik. Dan melalui pemahaman Alkitab kita akan memahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah anugerah. Bukannya memisahkan kita dari Kristus. Tetapi dengan ilmu pengetahuan kita semestinya semakin menghayati betapa besarnya kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Begitu berharganya kita sehingga dikaruniakan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Tetapi kita juga terikat oleh etika Kristen, bagaimana kita menggunakan iptek itu dengan baik. Ilmu iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, memang tidak bisa dihentikan atau diabaikan. Dan tidak pula ada jalan kembali. Pilihan yang tersedia adalah mengarahkan kembali perkembangan iptek supaya sungguh-sungguh menjadi alat di tangan manusia untuk memajukan kehidupan bersama seluruh umat manusia. Arahnya adalah pemerataan penguasaan dan hasil-hasil iptek serta pilihan pada teknologi kemakmuran, bukan pada teknologi kekuasaan. Dengan kata lain, memadukan sikap keilmiahan dengan peri kemanusiaan. Untuk urusan maha penting dan maha berat ini, bukan lagi hanya ilmuwan tersangkut yang bertanggung jawab, melainkan juga para pemegang kekuasaan. Sulitnya pula, masalahnya bersifat global di mana negara-negara maju makin merajalela. Sutarno menyetir pengamatannya dikemukakan seorang ilmuwan pada suatu konferensi dewan gereja-gereja sedunia. Kita harus waspada terhadap suatu kenyataan bahwa ilmu pengetahuan selama beberapa dasawarsa terakhir ini telah diindustrialisasikan dan terlalu bersekutu dengan kekuasaan. Dalam menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan, ada dua sikap dasar yang perlu dikembangkan oleh para ilmuwan atau calon ilmuwan Kristen. Jadi saudara-saudara ini adalah para calon ilmuwan Kristen. Orang-orang yang akan menjadi pakar-pakar ilmu pengetahuan masa yang akan datang. Pakar-pakar yang akan melahirkan teknologi yang canggih di masa yang akan datang. Dua hal yang perlu kamu pahami. Yang pertama ialah menegaskan posisinya sebagai ilmuwan, sedangkan yang kedua memberikan acuan moral. Para ilmuwan Kristen seyogyanya sungguh menguasai ilmunya sedemikian sehingga mampu mengenali kemungkinan-kemungkinan dan dampak-dampak baik buruknya. Integritas intelektual menjadikan seorang ilmuwan atau teknokrat seorang cendekiawan. Dalam hal ini, ideal mahasiswa Kristen untuk tinggi ilmu, tinggi iman, tinggi pengabdian, relawan dalam mengarahkan para mahasiswa Kristen pada kualitas ilmuwan cendekiawan. Ya, jadi saudara-saudara nantinya akan menjadi seorang cendekiawan Kristen, seorang ilmuwan dan intelektual yang terpelajar. Karena itu ada dua hal yang harus kamu pegang. Yang pertama bahwa posisi kamu sebagai seorang ilmuwan, ingat bahwa posisi kamu adalah seorang ilmuwan yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Itu satu. Yang kedua, kamu harus punya acuan moral dalam mengembangkan kecerdasan kamu untuk menciptakan barang-barang canggih. Kamu harus punya acuan moral. Apakah yang saya ciptakan ini menguntungkan dan menolong orang lain atau bisa menghancurkan dan merugikan orang banyak? Itu acuan moral. Jadi dua hal yang harus dimiliki oleh seorang cendekiawan, oleh seorang ilmuwan. Tinggi ilmu yaitu adalah tinggi iman. Karena iman akan mengontrol kamu untuk melihat bahwa posisi saya adalah seorang ilmuwan yang dikasih karunia yang luar biasa dari Tuhan untuk menghasilkan cipta karya yang bermanfaat. Yang kedua, saya harus punya acuan moral bahwa barang ini manfaatnya 10% atau 85% untuk manfaat positif. Tentu dari setiap hal itu pasti ada sisi positifnya,
tetapi sekian persen negatifnya. Kalau sekian cuma 10% dari 100% negatifnya, berarti itu Anda sudah membuat acuan moral, karena positifnya lebih besar dibanding negatifnya. Karena memang segala sesuatu itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dan tugas saudara sebagai seorang ilmuwan ialah melihat seberapa besar persen positifnya untuk orang banyak dan berapa persen negatifnya atau ancamannya bagi orang lain. Karena itu saudara tinggi ilmu, saudara harus tinggi iman, saudara harus tinggi pengabdian untuk mengarahkan orang lain dan dirimu menjadi seorang ilmuwan Kristen yang menghasilkan cipta karya yang bermanfaat, memanusiakan orang lain, kemudian melestarikan alam ini. Jangan kamu menciptakan alat yang canggih untuk menghancurkan alam ini, tetapi bagaimana alat-alat yang kamu gunakan itu bisa merawat alam yang Tuhan karuniakan ini dengan baik. Ya, pertemuan kita sampai di sini. Tugas-tugas itu agak susah berhubung karena jaringan saya, karena saya ada di suatu tempat, jaringannya kurang baik, sehingga link hanya bisa terkirim pada hari ini. Saya berterima kasih, adik-adik bisa memahami, bisa menerima itu dengan baik. Kemudian kita akan melihat tugas-tugas kita selanjutnya di classroom. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat, selamat berada di penghujung tahun 2020. Semoga keajaiban-keajaiban dari Tuhan menjadi milik kita bersama. Tuhan Yesus mengasihi dan sampai jumpa.